Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Narul Aida dari kelas 5B Siasa Syariah membuat video ini untuk memenuhi tugas individu yang diberikan oleh Bapak Muhammad Irwanto selaku dosen mata kuliah Hukum Pidana Khusus. Di video ini saya akan membahas mengenai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Sebelum membahas mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, saya akan terlebih dahulu membahas mengenai pengertian kekerasan dalam rumah tangga. Pengertian kekerasan dalam hukum pidana terdapat pada pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan kekerasan. Berdasarkan pasal 89 Kitab Undang Hukum Pidana tersebut, pengertian kekerasan tidak dinyatakan secara tegas dan jelas. Kekerasan hanya diartikan sebagai perbuatan yang dapat mengakibatkan seseorang menjadi pingsan ataupun tidak berdaya. Sedangkan pengertian rumah tangga terdapat pada pasal 1 angka 30 nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang berbunyi, keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan. Keluarga yang dibentuk dari hubungan perkawinan dapat diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian yang telah saya sampaikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga merujuk kepada ancaman atau perbuatan nyata yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga ini diberikan definisi yang jelas dan tegas yang berbunyi, kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tersebut pada pokoknya ditujukan kepada perempuan, meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa laki-laki juga dapat menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga juga. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Menurut pasal 5 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan rumah tangga dibagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama, kekerasan fisik, yang kedua kekerasan psikis, yang ketiga kekerasan seksual, dan yang keempat penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik. Pasal 6 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan definisi mengenai kekerasan fisik yang berbunyi, kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang dimaksudkan untuk memberikan rasa sakit terhadap korbannya. Kekerasan fisik dapat berupa dorongan, cubitan, penembakan, penenggelaman, pemukulan dengan alat pemukul, siraman dengan zat kimia ataupun air panas. Kekerasan fisik kadang diikuti dengan kekerasan seksual, baik itu berupa serangan terhadap alat seksual atau persetubuhan paksa. Menurut Murti Hadiyati Suroso, kekerasan fisik menjadi 3 kelompok. Yang pertama kekerasan pembunuhan, yang kedua penganiayaan, dan yang ketiga pemerkosaan. Akibat yang dapat ditimbulkan dari kekerasan fisik ialah luka ringan, luka sedang, luka berat, dan bahkan dapat menimbulkan kematian. Kekerasan psikis. Pengertian kekerasan psikis menurut pasal 7 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga berbunyi, kekerasan psikis, sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf B, adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat terhadap seseorang. Kekerasan psikis
adalah bentuk kekerasan yang ditujukan untuk menyerang kepada psikis, mental, atau kejiwaan seseorang, baik itu berupa penghinaan, komentar yang merendahkan martabat seseorang, ancaman, ataupun larangan. Kekerasan seksual. Kekerasan seksual dalam pasal 8 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga berbunyi, kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 adalah a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. B. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual, baik itu telah terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara korban dan pelakunya. Kekerasan seksual perlu dibedakan dengan kekerasan fisik, karena kekerasan seksual tidak sekedar perilaku fisik. Penelantaran rumah tangga. Penelantaran rumah tangga dalam pasal 9 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah 1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya, atau karena persetujuannya atau perjanjian, ia wajib memberikan perawatan, kehidupan, atau pemeliharaan terhadap orang tersebut. 2. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Penelantaran rumah tangga erat kaitannya dengan ekonomi, baik tidak diberikannya biaya yang seharusnya ditanggung oleh pelaku demi keberlangsungan hidup korban, atau berupa pembatasan atau larangan yang menyebabkan ketergantungan ekonomi korbannya. Baiklah, sekian video yang dapat saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.